Sahihul riwayat Ustadz Jamaluddin. Ustadz Jamal ini pernah cerita, kemudian disambung lagi dengan cerita seorang perempuan yang mati suri. Ibu, ada perempuan itu mati suri. Mati suri berarti urip meneh. Ketika beliau mati suri masuk ke alam barzakh, itu disambut betul. Karena itu mati suri tidak ada pertanyaan, karena belum mati sah mungkin. Cerita beliau dibawa oleh orang yang surpa putih jenggot. Kemudian beliau dikubur disiksa, tapi disiksanya sebentar. Kemudian setelah itu ditempatkanlah di tempat yang sangat bagus. Kemudian dia bertanya, "Pak, kenapa kok saya disiksa? Apa salah saya di dunia?" Apa jawaban malaikat itu? "Kamu disiksa karena kamu sering ghibah." Tahu ghibah, Bu? Ngomongin nyeritain aku cerita yo ora ghibah iki. Kuwi kok mulai aja ngomong-ngomong ya. Kaya kantor mesti ngomong meneh, besok ketemu ibu-ibu yang ngomong meneh. Jadi dia disiksa itu karena ghibah. Antara guru menggibah guru satunya. Nah itu ghibah. Maka perempuan ini disiksa. Loh kenapa kok sebentar? Karena kamu di dunia dulu suka menolong orang. Suka apa, Bu? Menolong orang, Pak. Maka kalau ada orang minta tolong, apalagi dulu sudah bahasanya begini, "Mas, demi Allah saya minta tolong." Jangan enggak ditolong. Karena itu akan meringankan azab kita di kubur. Nah, aku melihat, kata perempuan ini, orang yang disiksa itu sangat sakit. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan. Maka mau khusyuk tidak khusyuk sholat kita semua, yang penting sholat dulu kita ringannya saja. Kenapa orang itu masuk azab yang paling penting meninggalkan sholat? Karena sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung sujud. Iblis, setan berotak iblis itu. Kenapa bisa masuk neraka? Karena mereka sombong, tidak mau sujud terhadap Nabi Adam. Makanya kenapa, Bu, kita sholat itu disuruh sujud. Bayangkan kita berbisik dengan Allah, dengan di bumi, itu bisikan itu sampai ke langitnya Allah. Namanya sujud, mau merendahkan diri, maka sujud. Ruku itu ada tata krama. Mulanya wong Jawa kuwi mesti ketemu wong nggih. Ngoten nggih, Bu? Tahu, tak nulis benda kasue. Ya aku bilang tak ikinan itu. Nah. Makanya santri-santri ketika dengan orang tua, dengan siapapun, ya ini, ya jangan iya apa? Itu kayak kawan. Nah itu gak boleh. Ya, mungkin kalau bahasa Sundanya nuhun. Nah, itu nunduk itu adalah refleksi daripada kita ruku dalam sholat. Maka mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah sehingga kita sampai hayat kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Ini saya bacakan terjemah kitabnya, kitab Fathul Qorib. Ibu, kita sudah tahu sholat semua. Cuman pertanyaannya, apa yang sholatnya bener? Ya, apa yang sholatnya subuh? Terus piye aku lek subuh tadi jam itu sholat apa ora? Ibu kalau bangun jam 7 sholat apa enggak? Enggak.
Bapak-bapak kalau bangun jam 7 jam 8 sholat subuh enggak? Bapak-bapak banyak yang sholat apa enggak? Enggak. Ibu juga 14. Iya. Kalau ibu bangun jam 7 jam 8 sholat subuh enggak? Kalau jam 7 sholat enggak? Tetap sholat, Bu, Pak, tetap. Karena Rasulullah itu waktu dalam perjalanan bilang sama sahabat Bilal, wahai Bilal, nanti bangunkan aku untuk sholat subuh. Kata Bilal, tenang aja Rasulullah, siap, aku akan bangunkan engkau untuk melaksanakan sholat subuh. Rasulullah tidurlah di pangkuan Bilal. Tahu-tahu Rasulullah itu bangun karena sengatan matahari. Ternyata Bilal yang disuruh bangun Rasulullah, ternyata Bilal juga ketiduran. Bangunlah matahari sudah timur. Rasulullah langsung ngambil air wudhu, kemudian mengajak para sahabat sholat subuh. Yang tak boleh itu sudah bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada subuh. Nah tak tengku. Tidur lagi, sudah tidur lagi, bangun. Nah itu kodok itu. Subuhnya dikodok. Gitu. Yang penting bangun jam berapa saja sholat. Yang enggak boleh itu kalau dia bangun kok ketiduran lagi, sudah waktunya masuk zuhur, ya gitu. Mau bagaimanapun tetap kita laksanakan sholat. Baik, yang pertama persyaratan sahnya sholat. Wasyarah itu sholat di qabla duhur. Syarat sholat sebelum melaksanakan sholat 5 itu yang pertama suci anggota badan dari hadas dan najis. Ibu, istanzi'u minal baul fa inna adzabal qabri minhu. Bapak-bapak, hati-hati dengan baul. Makna baul bukan rokok dari baul. Baul itu adalah kencing. Hati-hati dengan kencing, karena adab kubur itu asalnya kata Rasulullah dari air kencing. Maka bagi laki-laki atau perempuan kalau kencing itu harus di di dehem, bahasanya dari dehem, harus berdehem. Kemudian bagi bapak-bapak ibu-ibunya ini. Bagi yang laki-laki itu harus sucikan. Nah itu. Jadi supaya dia bersih. Karena ada kubur itu kadang-kadang netes seperti itu. Kadang-kadang netes, kadang-kadang seperti jalan lagi lah di jalan-jalan. Maka itu harus dibersihkan karena ada kubur itu banyaknya dari situ. Maka Rasulullah istanzi'u minal baul. Hati-hatilah kalian dengan air kencing. Maka kencing dimanapun Pak harus dicuci Pak. Pakai tisu kalau perempuan. Kalaupun memang nggak ada apa-apa Pak, laki-laki itu boleh pakai daun kering, tapi yang nggak ada semutnya. Bongkar sampai Pak. Maka harus dibersihkan dulu dari hadas, hadas juga najis. Itu syarat sahnya sholat, harus bersih. Maka disunahkan juga tempat sholat itu wangi, tapi jangan pakai minyak selimpi, minyak melati. Minyaknya itu minimal Bu, jakaron, misik, minyak misik itu disemprot.
Nah, malaikat itu senang, malaikat itu datang kalau tempat ibadah kita itu wangi, dibuat minyak, yang bersih dari bau-bau yang tidak enak, kemudian menutup aurat, kain yang suci. Ibu lagi sholat karena ada angin, kemudian tersikat, sholatnya sah apa batal? Batal kamu sholat ibu? Halo, ibu? Ibu lagi sholat, tahu-tahu ada angin, kena kipas angin, kenanya terbang, kebukalah auratnya, sah apa tidak? Kalau ibu biarkan saja, ya tidak sah. Tapi kalau sudah full ada angin langsung ditutup, tidak apa-apa. Kalau laki-laki lagi sholat, Allahu Akbar. Makanya kalau sholat yang laki-laki, kalau pakai sarung itu harus pakai baju dalam. Setelah saya teliti dan saya kaji, kalau tidak pakai kaos dalam, nah sarung itu kan di bawah kusur dia, maka harus di atas. Makanya ada teman saya itu pakai sarung. Nah, harus di atas udeng. Karena ketika Allahu Akbar itu, apalagi yang memang perutnya ada magicom. Oh, sarung gak iso mesti kudu melorot. Nah, makanya itu taruh di atas supaya tidak melorot terbuka auratnya. Nah, suci pakaian. Ini pakaian harus disucikan. Sudah tahu masuk waktu sholat, kemudian menghadap kiblat. Usolli fardhu maghrib salah rakaatin mustaqbilal kiblati. Boleh juga mustaqbilal ka'bati. Wow, silakan. Boleh tidak menghadap kiblat, kondisi keadaan darurat, sangat takut, dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Itu dalam kondisi darurat boleh tidak menghadap kiblat. Nah, kemudian menghadap kiblat itu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau memang sudah aturannya seperti ini, diukur seperti ya sudah seperti ini. Nah, kenapa kok masjid itu sekarang banyak masjid ngadepnya sudah ke sana, tahu-tahu sejadahnya berubah kiri lagi, ya kan? Banyak. Karena ukurannya sudah berubah arah kiblatnya. Ya memang bumi ini muter toh bro. Yang mau nggak dirubah juga kita namanya mustaqbilal kiblat kok menghadap kiblat. Belum yakin wes mau kiblat. Dulu saya pernah debat sama orang ini. Ya kan itu sudah kok begini. Nah lihat bapak sholatnya apa? Sebelah kiblat itu iya. Ya sudah kenapa kok ada kita pindah barang? Yakin lah uwi sampai tua dia tapi nanti rono wangi itu ae enak kok ada aja nggak usah didebat bu pak urusan menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Bagaimana sholat itu kalau dalam sholat menahan air kentut kalau masih satu rakaat lebih baik anginnya dibuang. Tapi kalau terakhir lagi tahiyat kok mau ngentut selama kalau memang udah bisa ditahan, ya mau soal tahiyat jenuh, ya udah dibuang aja tuh, itu sudah. Sampai ini tadi mau diburu. Jadi kalau sudah itu hukumnya makruh bu ya. Kalau ibu lagi sore dapat 2 rakaat, aduh, nggak tahan lagi. Ya udah buang aja, wudu lagi, nggak apa-apa. Kalau ditahan itu makruh, karena angin ini di dalam perut, air kentut, angin itu yang kita tahan itu akan kemana-mana. Maka lebih baik dikeluarkan sebelum sholatnya sampai selesai. Kemudian rukun dan sunnahnya sholat, arkanus sholat. Warkanus sholati samaniyah asyara ruknan. Arti rukun fardu itu ada 18. Berdiri apabila puasa, takbiratul ihram. Itu berdiri apabila
puasa. Kalau ibu punya penyakit asam urat, bu, punya penyakit asam urat, kalau berdiri lama kok ngenyutnya sakit, lebih baik ibu sholatnya duduk. Tapi kalau enggak, ini kan bahasanya apabila tidak puasa, Pak. Sholat tarawih bapak sudah sepuh, sudah tak kuat lagi, ya duduk sholat tarawihnya, jangan dipaksain. Orang udah kan sholat tarawih ini sholat eksekutif, kelasnya kelas eksekutif. Kalau bus itu bus cepat, maka sholat tarawih itu cepat. Kalau bapak jangan nyalain imam, apa sholat kok cepet? Ya karena dia penyakitan, maka dia nggak bisa banding imam. Nah kalau begitu itu apa? Ya sudah Pak, sholatnya duduk. Makanya kalau ada mbak-mbak itu sholat ini saya bilang mbak lenggah mawon, jenengan boten kiat. Karena ini supirnya sudah eksekutif kelasnya panas. Nah itu, jadi duduk aja enak duduk. Bisa. Itu boleh. Kalau apabila puasa. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, bapak-bapak. Kita ini kadang-kadang sholat koyok gitu. Kadang ini koyok orang silang. Yang minimal yang ngene itu pantas sih. Allahu Akbar. Ini saya pakai gini. Sholat itu kalau sudah kencang lurus, takbiratul ihram itu begini, di bawah teling. Saya diajari guru saya seperti itu. Tapi kok ada yang Allah, kamu mau nak pergi dari dunia begitu, ya silakan Allah. Ada yang Allah. Ini kan terlalu lebar, nggak boleh Pak. Di masjid kok apa sholat ini bapak Allah. Jadi cukup begini, ya. Kok ada Tuhan kok kayak malas tenang gitu. Kan kalau nangkep juga itu biasanya di depan ketua. Jadi berdoa tak kau terus fardon makhluk kepala kau kaki setakat bilang juga lillahi depan mertua atau calon mertua. Kamu santai-santai itu nanti kalau biasa-biasa ada sama-sama mertua itu iya sosok baik. Iya, sholat itu khusus nih, sholat subuh sampai 3 rakaat. Kita kok kalau bapak lu sih kan men sholat subuh 3 rakaat gitu. Gak anu loro iki mah bonus. Bonus men silang kalau ini mantu anyar. Nah itu takbir saja sudah seperti itu. Ya. Ya kalau ada yang Allah boleh, memang begitu boleh, ini juga Allah ya nggak apa-apa, tapi jangan di sini Allahu Akbar antara dada dan pusar. Mana itu? Nah, kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar, 2 jari ini memegang tangan kiri, Pak. Di 2 jari dalam kitab Kifayatul Ahyar. Ada yang begini, ada Allah. Ini zaman Rasulullah perang dulu sholatnya seperti itu karena mereka pegang. Jadi kalau dia Allah Akbar. Makruh hukumnya melihat ke atas atau noleh kiri kanan. Sholat itu noleh kiri kanan. Kalau berludah ke sebelah kiri, jangan ke kanan.
Atau kalau ada orang yang ke bawah, jangan terus sebelah sungai, dia ke bawah atau diambil di kantongi. Loh, masa lewat ke orang mau lebihkan? Kalau memang nggak ketahan itu udah, ini kantong kan udah sendiri loh. Itu bahaya virusnya. Daripada orang bahayanya di kantong. Saya pernah gitu, nggak tahan batuk terus telan. Waduh, ini telan kan banyak kok. Enak juga sebenarnya. Akhirnya saya ambil, saya kantongnya ke sini. Udah selesai, saya cari tisu dibersihkan. Memang ludah itu tak boleh sembarangan. Jam berakhir, jam 11 kurang. Bisa dimakan ya? Oh ada makan tuh tenang aja Pak. Iya, nggak usah. Kami senang ngasih orang, bisa ngasih orang makan. Bagi berbagi rezeki. Justru kami akan susah kalau tidak bisa ngasih orang makan. Ini kalau ada tamu, kasih makan. Walaupun tidak ada apa-apa, tawarin makan. Minimal biasa. Dari itu, tapi ya belum itu nopo-nopo. Nopo dari, tapi nopo itu boleh nopo-nopo. Guru karet tempe. Yang penting dikasih makan. Basa-basi. Itu Bu, barokah itu luar biasa. Masih makan. Kemudian ruku, bangun dari ruku, berdiri setelah ruku, timah lina. Harus timah lina. Gak boleh Bu, satu begini loh Pak. Karena ada sih saya lihat itu. Allah Subhanallah. Sami Allah. Kuyuran gendah selalu Pak. Saya lihat itu, dan itu kiai. Saya kira-kira kepala. Jadi ngaji apa lagi? Allah Subhanallah. Sami Allah. Wow. Jadi dia belum jejak. Sholat itu harus jejak dulu. Kemudian minimal suara itu terdengar di telinga. Allah Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri dulu tuh gak apa Allah. Sami Allah. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah. Rasa kalau dulu Pak. Cepat itu boleh, tapi cuma itu yang banyak terjadi. Kemudian membaca sholawat pada akhir Nabi pada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama yang boleh tertib sesuai ukuran rukun ibadah. Kemudian salam itu gini Pak. Assalamualaikum. Ini lihat ke sini, bukan ke sebelah. Murah dan assalamualaikum. Boleh kancang. Jadi ke kanan lama boleh, ke kiri jangan. Karena ke kanan ini lambang swarga, ke kiri lambang neraka. Assalamualaikum. Kemudian potong ini. Kemudian assalamualaikum. Kalau saya seperti saya mau mulai neraka. Saya mau surga. Kalau kanan saya main. Lulus gini baru. Jadi bukan sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambil jalan tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Lebih cepat lagi Pak. Jadi bukan jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jalan namanya. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Bapak sering dulu ya. Assalamualaikum. Kemudian di ruku duduk antara dua. Mari kita sampaikan, Ibu, yang namanya tahiyat itu ini harus lurus sama ini, tidak boleh begini. Bapak-bapak yang suka begini.
Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah ini lewat dari dengkul, ini harus lurus ini, nggak boleh ngok asyhadu an la ilaha illallah lewat. Ini kalau orang tua dulu bilang nanti di akhirat dipotong sama malaikat. Dan lurus dengan dengkul. Kemudian yang sebelah sini juga begini. Bacaan begini toh, tahiyat itu, megang dengkul. Apa-apaan? Nggak ada adab sopan. Soal begini nih, rapet. Kalau saya nggak rapet, kedatangan saya nggak bengkok nih. Pasir ya? Pasir. Langsung pasir. Ini wali santri satu ini. Mulai dari kopi ya, minta asuh. Nih, kalau ini harus lurus, Pak, ya. Nggak boleh lewat sini. Kalau itu, ini harus lurus. Nah, kebanyakan orang sekarang sholatnya lurus. Apa nggak lurus? Pegang dengkul. Ini harus lurus. Yang terketik. Terus maning. Sunnah sholat sebelum melaksanakan sholat ada dua, azan dan qomat. Sunnah sholat saat melakukan sholat ada dua, tahiyat, tasyahud pertama dan membaca qunut saat sholat subuh. Sholat subuh itu baca qunut. Kalau ada yang mengatakan ada hadisnya nggak itu, ada dalilnya enggak? Ada. Namanya doa qunut itu yang doakan Imam Syafi'i itu kalau sholat bersama Imam Malik nggak pakai qunut, ya Syafi'i nggak pakai qunut. Kalau waktu Imam Malik berjamaah dengan Imam Syafi'i pakai qunut, ya Imam Malik pakai qunut. Itu loh, imam mazhab saja saling menghormati. Qunut itu doa, qunut itu doa. Kan baik. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Rukun sholat perbuatan yang harus dilaksanakan saat sholat. Apabila tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Ibu, Bapak membaca ayat dalam Al-Quran itu, ada seorang sahabat itu lapor ke Rasulullah, ya Rasul, di masjid tadi sholat ada orang itu imam bacanya kulhu terus, nggak pernah berubah-ubah. Nah, akhirnya malaikat turun, Allah senang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tidak apa-apa kamu pakai kulhu terus. Jadi kalaupun apalanya atau nggak ada, Bapak Ibu males ngapal ayat ya pun juga guys. Nggak apa-apa, Allah senang Allahu Allahus. Tapi pakai kalau-kolah Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kalau imaman sama istri saya yang perempuan ini, ahad itu kalau-kolahnya saya mantepkan. Boleh kalau memang hafalannya banyak. Tapi kalaupun hafalannya banyak, boleh pakai ayat yang lain. Tapi waktu sholat sendiri. Kalau sholatnya berjamaah, jangan mentang-mentang Al-Quran sok-sokan baca waqiah. Nggak tawafiat dua kabeh. Itu kejadian Pak di mana Mulia Asri. Di Mulia Asri. Itu imamnya panjang bacanya. Makmum mamangkel setelah sholat orang itu datangin, ini mau kamu gak ditinjung imam tadi. Kalau kamu itu menjadi imam ditinjung baca sampai panjang itu baca Yasin. Ditinjung. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami cukupkan sekian. Boleh nanti ditanyakan, mau khusus nanti saya ke Pak Amir
kami persilakan. Ustaz Ahmad Syukur, Ustaz Jamal, dipersilakan. Yang penting kita sudah ngaji walau qalilan, walaupun sedikit deh. Nah, walaupun sedikit kita ngaji, kemudian kita tanya jawab baik terkait pesantren, terkait sekolah maupun terkait dengan pengajian ini. Karena kalau urusan sekolah ada kepala sekolahnya. Nah, ada kepala sekolahnya. Kepala dunia sobo. Oh iya, mohon maaf. Itu Ustaz apa namanya? Arif Rahman Hakim. Itu kepala sekolah dunia. Di pondok ini ada dunia jam berapa? Ba'da asar itu ada dunia. Itu yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof, belajar. Karena belajar nahwu sorof itu saya sampai sekarang alhamdulillah tidak lupa. Iya, tidak lupa. Karena belajarnya di dunia. Nah, itu kepala dunia yang ngurusi dunia. Awaliyah, Musto, kuliah. Kalau putra putri ibu pulang Pak, tanya masalah kamu nggak bisa anaknya, jangan salahkan ibunya. Karena di sini sudah ada pendidikan pembelajaran nahwu sorof. Jadi siapa? Ya berarti anaknya nggak belajar, nggak suruh ngapal, disuruh ngapal tapi nggak ngapal. Masoro yang sunan sonan sonan tahunan bukan kan sultan sunan sorun. Ya. Nah, kalau ditanya putra putrinya kok bulan pondok kok gak iso kok ngalah ning berarti waktu apalan itu. Apalan guru biasa bila orang kabur bolos. Nah, nanti kalau masalah dunia silakan. Karena kemarin sudah lomba ini ya. Nadoman, NGK, MHP, Tilawah, Tartil, Sarhil Pak. Yang juara siapa? Banyak. Wih, lagi pengen itu juara Pak. Kalah. Kalah terus. Yuk gak apa-apa, namanya juga belajar. Di pondok itu tugasnya belajar. Nanti kalau sudah pulang insya Allah manfaat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya kita bisa tanya jawab pada waktu 15 menit kita untuk tanya jawab. Kami persilakan, apa sih keluhan panjenengan? Ya, kritik, saran kami terima, kami tidak akan marah, kami tidak akan kecewa. Tapi justru kami terima kasih ibu yang tahu kelemahan kami. Kami tidak tahu kelemahan kami. Yang tahu siapa? Warisan. Sekali lagi, kita ini keluarga. Sudah jadi keluarga nurul Quran. Mari kita jaga bersama alma mater nurul Quran. Jadi karena keluarga, ada apa saja lapor, komunikasi dengan lurah, dengan pengurus. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau dengan ditanyakan mau ke